Selamat malam kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa lagi lewat Rema, Renungan Malam Program Rehat Majelis Gereja Jemaat Tamalate edisi 23 April 2021. Kita akan menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Sebelum kita berdoa untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca malam ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada malam ini dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kisah Rasul 3 ayat 11 sampai dengan ayat 26. Jika semua sudah siap, mari kita menghadap Tuhan, mohon kekuatan pimpinan Roh Kudus untuk kita membaca firman-Nya. Allah yang kuasa, sang pemilik kehidupan ini, kami bersyukur malam ini karena kemurahan Tuhan kami masih boleh ada sebagaimana ada, menikmati hidup anugerah Tuhan. Setelah sehari kami telah beraktivitas dalam kegiatan yang Tuhan perkenankan. Malam ini kami rindu menikmati hadirat Tuhan dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami, dan hikmat Tuhan melingkupi kami, sehingga membuka pengertian kami untuk firman yang akan kami baca dan dengar serta renungkan bersama. Ya Tuhan, bersabdalah, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai dengan ayat 26. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di Serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki orang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya
yang kudus di zaman dahulu, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Malate dimanapun Anda berada, topik malam ini untuk renungan malam, jangan lupa kita hanya pewarta Kristus. Jangan lupa kita hanyalah pewarta Kristus. Seorang pemuda diberi tugas oleh atasannya untuk membagikan kebutuhan penting bagi masyarakat. Dia membagi bingkisan itu dengan sukacita, dan orang yang menyambutnya juga dengan sangat bersyukur dan bersukacita. Kepada orang-orang yang dibagikan itu, yaitu orang-orang yang tidak mampu, pemuda ini menyelesaikannya dengan baik, melakukannya dengan tulus, dengan sangat senang dan dengan sangat bersukacita. Orang-orang yang menerimanya menyambut dengan sangat bersukacita dan sangat senang, dan kemudian memandang orang muda itu dengan begitu bahagia, dan mereka ingin menyampaikan sesuatu, mau memberikan penghormatan kepada pemuda itu. Tetapi setelah pemuda itu tahu bahwa mereka akan melakukan suatu penghormatan padanya, pemuda itu langsung mengatakan, jangan lakukan itu kepada aku, karena bukan aku yang harus menerima itu. Bukan aku yang layak menerima penghormatan itu. Aku hanyalah suruhan. Aku hanyalah seorang yang melakukan tugas ini dari seorang majikan saya yang menyuruh saya untuk melakukannya. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam mengangkat tugas dan panggilan kita pun sadar seperti pemuda ini, bahwa kita hanyalah seorang suruhan. Kita hanyalah seorang pelayan yang disuruh untuk mewartakan Kristus yang telah bangkit itu. Disuruh untuk mewartakan berita sukacita tentang Yesus yang telah bangkit. Allah menyuruh kita, Tuhan memakai kita untuk memberitakan tentang dirinya melalui bacaan yang kita baca hari ini. Seorang pewarta tampil di depan orang banyak
yakni Petrus dan Yohanes. Mereka telah melakukan sesuatu yang di luar dugaan orang, bahwa seorang yang lumpuh akan berjalan. Orang melihatnya bahwa dua orang ini mempunyai kelebihan, mempunyai kuasa untuk membuat orang ini berjalan, memiliki mujizat untuk membuat orang ini bisa berjalan. Orang-orang itu melihat Petrus dan Yohanes dan seakan-akan bahwa mereka akan memberikan sebuah pujian kepada Petrus dan Yohanes. Maka dengan cepat Petrus mengatakan, menengahi dan mengalihkan perhatian mereka bahwa rasa hormat orang banyak itu bukan untuk mereka. Rasa hormat itu harus ditujukan kepada Dia yang telah berkuasa memulihkan dan menyembuhkan orang lumpuh itu. Bahwa Yesuslah yang telah bangkit dari antara orang mati. Oleh kuasa kebangkitannya itulah Dia mampu melakukan segala sesuatu. Bahwa Yesus yang telah bangkit itu kuasanya mendatangkan mujizat. Yesus yang bangkit itu lah yang mengadakan mujizat bagi orang ini. Kesempatan saat itu tidak dimanfaatkan oleh Petrus dan Yohanes untuk mencuri kemuliaan Kristus. Justru Petrus dan Yohanes mengakui bahwa bukan dari kami. Kami sama sekali tidak mempunyai kuasa untuk melakukan itu. Orang lumpuh yang bisa berjalan itu adalah karena kuasa Kristus yang telah bangkit. Petrus mengingatkan mereka dengan kejadian itu bahwa bukan serta-merta terjadi. Kuasa Yesus yang penuh mujizat yang membuat orang berjalan itu, orang lumpuh itu berjalan. Itu pun direspon dengan iman orang itu. Anugerah Allah untuk kesembuhan seolah gerasi. Hanya oleh anugerah Allah. Tetapi disambut dengan oleh iman. Hanya oleh iman bisa itu terjadi. Sola fide. Jadi hanya oleh anugerah keselamatan kita peroleh. Dan oleh iman kita meraihnya. Bahwa anugerah Allah disambut dengan iman. Maka terjadilah apa yang dialami orang lumpuh itu. Mewartakan tentang siapa Kristus di dalam kehidupan kita yang beranugerah bagi kita. Sehingga di dalam pemberitaan itu, pemberitaan tentang Dia yang berkuasa, kita dapat mengenali diri kita. Kita dapat sadar tentang diri kita. Kita tahu tentang siapa kita. Karena itu dalam pewartaan kita harus tahu diri. Bahwa kita hanyalah seorang suruhan. Kita hanyalah seorang pelayan yang diberi tugas untuk memberitakan kebesaran, keagungan, dan keperkasaan Kristus. Yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Yang berkuasa atas langit dan bumi. Yang berkuasa atas kematian dan kehidupan. Mari kita menyerahkan diri kita hanya di dalam kuasa Tuhan semata. Bahwa Dia memakai kita sebagai alatnya mewartakan berita sukacita bagi semua orang. Supaya semua orang yang menyambutnya dengan iman juga beroleh anugerah keselamatan di dalam Kristus. Jadilah pewarta Kristus dalam kesederhanaan dan dalam kebenaran, serta teruslah menyatakan kehendak Allah, kehendak Kristus berlaku bagi semua orang. Diberkatilah setiap orang yang menyambut firman-Nya dan melakukannya. Amin. Mari berdoa.
Kami kembali naikkan syukur ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan kami dimungkinkan untuk menikmati hadirat Tuhan, membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Oh Tuhan, meteraikan di dalam hati kami agar menjadi rema untuk terus menguatkan, meneguhkan roh jiwa kami, untuk terus mengimani Kristus yang telah bangkit, berkuasa atas maut dan berkuasa atas kehidupan. Tuhan, tolonglah kami dalam tuntunan Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pewarta yang baik, untuk mempermuliakan Kristus dalam setiap pewartaan, dengan menyadari diri kami, tahu diri kami, bahwa kami adalah semata pewarta. Sehingga di dalam pewartaan itu Tuhan dimuliakan, dan kepujian bagi Tuhan, berkat bagi setiap yang menerima. Ya Tuhan, malam ini kami berdoa untuk kehidupan yang akan kami tempuh malam ini. Kami berserah dalam kuasa Tuhan. Semoga kami boleh lewati dengan penuh damai sejahtera. Kami semua selaku umat Tuhan berada dalam rangkulan kuasa Tuhan untuk menikmati malam ini dengan penuh damai sejahtera, dan esok pagi oleh kuasa dan kehendak Tuhan kami dibangunkan dengan semangat dan kekuatan yang baru. Kami mohon kemurahan dan kasih Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan karena kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, di ruang ICU, di ruang-ruang perawatan khusus, maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah karena penyakit kronis dan fisik mereka tak berdaya, faktor usia. Oh Tuhan, kasihani mereka. Berkenanlah Tuhan mengaruniai mereka semangat dan kekuatan yang baru untuk berjuang beroleh kesembuhan. Karena di dalam semangat itu mereka dapat beroleh kekuatan baru untuk memiliki harapan yang baru, bahwa Allah di dalam Kristus adalah Allah yang sanggup mendatangkan mujizat, dan bahwa di dalam Kristus yang bangkit itu segala kuasa di sorga dan di bumi ada padanya, dan kepada yang percaya akan beroleh anugerah keselamatan. Ya Tuhan, kami juga memohon penghiburan dan kekuatan jika di antara warga jemaat Tuhan ada yang mengalami duka cita. Semoga mereka dihibur dan dikuatkan dan tiada larut dalam duka cita. Yang dalam berbagai pergumulan kehidupan karena ekonomi, faktor kebutuhan, dan pekerjaan, Tuhan berkenan memulihkan keberadaan mereka. Kami percaya dalam segala sesuatu yang dibawa di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan dapat melakukan yang terbaik. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami bersama, agar dalam mengharungi dan menghadapi segala kesulitan hidup, kami tetap berserah diri hanya dalam kuasa Tuhan. Kami juga memohon kasih dan pimpinan Tuhan untuk segenap keluarga kami yang berjauhan dengan kami, orang tua kami, sanak saudara kami, anak cucu kami dimanapun. Tuhan berkenan memelihara dan memberkati. Kami penuh harap suatu waktu nanti kami dapat diperjumpakan dalam suasana penuh sehat sejahtera damai sentosa. Di suasana masih dalam pandemi COVID-19, kami terus berharap bahwa Tuhan melalukan semua ini dari hidup kami, bahkan menguatkan kami untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan untuk kami bisa bertahan dan bahkan memenangkan perjuangan itu bersama dengan saudara-saudara kami seiman, untuk terus mengabarkan kabar sukacita, berita keselamatan dari Tuhan dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup di masa pandemi ini. Ya Tuhan, diberkatilah kiranya kota di mana kami berada, negeri tercinta anugerah Tuhan bagi kami, agar di dalamnya kami boleh hidup dengan penuh tentram dan damai, berdampingan dan berbarengan dengan semua orang untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Diberkati pemerintah kami untuk terus berupaya melakukan yang terbaik untuk terciptanya kehidupan masyarakat adil dan makmur menjadi dambaan kami semua. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Dengarkan kami yang datang berseru mengucap syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, demikianlah renungan malam program Rehat Majelis Gereja Jemaat Tamalate edisi Jumat 23 April 2021 malam ini. Sebelum saya undur diri, izinkan saya mengucapkan salam sehat semua dari tempat ini bersama dengan tim multimedia. Kami mengucapkan selamat malam, salam jumpa lagi di lain waktu dan Tuhan memberkati.